Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat seluruh sidang jemaat GBI Sola Gracia Padang. Berikut info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Selamat datang kami ucapkan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di ibadah GBI Sola Gracia Padang. Datanglah kembali karena GBI Sola Gracia Padang adalah rumah bagi kita bersama. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi akun media sosial gereja kita di layar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Natal kita akan dilaksanakan tanggal 7 Desember. Untuk itu mari kita sama-sama mendukung untuk berjalannya ibadah perayaan Natal gereja kita. Kita dukung dalam doa dan juga dana. Dan berikut kontribusi Natal gereja kita tahun ini. Berikut jadwal ibadah kategorial gereja kita dalam minggu ini. Demikianlah warta info sepekan gereja kita dalam minggu ini. Saya Boy Jackson Panjaitan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, dan hari ini Tuhan berikan waktu bagi kita untuk beribadah. Baiklah Bapak Ibu, saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat waktu dan kesempatan ini bagi kami. Kalau hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan, walaupun kami beribadah secara online ya Tuhan, kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Biarlah lawatan Tuhan bekerja bagi seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah kami masing-masing. Kami akan merasakan betapa baiknya, betapa indahnya persekutuan kami di hadapan-Mu. Karena di dalam persekutuan ibadah bersama dengan Tuhan, kami menerima dan merasakan kekuatan, memampukan kami melewati hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ibadah ini kami taruh serahkan dalam tangan Tuhan. Mari Kau memimpin dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil alih pelayanan musik, singer dan WL Tuhan. Engkau memberkati urapi mereka, khususnya hamba-Mu yang melayani lewat firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan yang turun atas hamba-Mu. Kau Tuhan menaruh isi hati-Mu. Biarlah semua jemaat-Mu yang diberkati boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu bagi setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan buat waktu ini. Kami akan memuji, memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, kuasa Tuhan melingkupi, menolong, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Sebab ada kuasa dalam setiap puji-pujian yang kita nyanyikan, yang kita sorakan. Haleluya. Saya jemput semuanya bangkit berdiri bersama-sama angkat pujian ini. Haleluya. Tuhan Allah kita berkuasa atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahan di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita,
dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Katakan Tuhan, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Oh, haleluya. Ada kuasa. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kami Tuhan, atas peribadatan kami pada pagi hari ini. Haleluya. Kami kagum akan kasih-Mu. Kami kagum akan karya-Mu. Sebab Kau Allah yang layak menerima pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kasih Yesus. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib. Haleluya. Lebih dari semua yang ada, lebih
tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, hormat, haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau, haleluya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Semuanya bangkit berdiri, kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau puji Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kau Allah yang layak untuk terima puji dan sembah. Haleluya. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, Kau layak dipuji. Haleluya. Oh, ku kagum, hormat akan Engkau. Oh, kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Oh, haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak untuk terima pujian. Kau Allah yang layak untuk terima sembah. Sebab kami kagum akan karya-Mu. Kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Mulialah, mulialah nama-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang layak untuk kami sembah. Kau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Oh, haleluya. Kau Allah yang layak kami sembah. Kau yang layak terima pujian kami. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Kita mau sembah Dia. Katakan sembah Dia. Sembah Dia.
Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang memuji-Mu, meninggikan-Mu Tuhan. Sebab Kau berkuasa atas puji-pujian kami. Kau yang bertahta atas penyembahan kami Bapa. Hadirlah dan lawatlah dan urapi setiap kami Bapa, di mana kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami serahkan semua ibadah kami sampai dengan selesai. Perangkat media yang kami pergunakan, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan turut campur tangan menyertai sampai dengan ibadah ini selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita tinggikan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersuka cita. Kita memuji Raja termulia dalam kehidupan kita, Yesus Tuhan. Dialah sumber kemenangan kita, Dialah sumber kekuatan kita. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, ajaib kuasa-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh,
Salam, sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk saudaraku. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang besar, yang luar biasa, yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur buat hari ini atas perkenanan-Mu bagi kami bisa beribadah. Kami bisa waktu memberikan persembahan kami yang telah Tuhan berikan bagi kami, berkat-berkat yang sangat luar biasa sepanjang minggu ini. Biarlah persembahan kami ini dikuduskan, persembahan ucapan syukur dan juga perpuluhan. Kuduskanlah untuk memberkati pelayanan gereja-Mu dimanapun berada. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati buat kesempatan mereka bisa memberi dengan apa yang telah Tuhan taruhkan bagi mereka di dalam kehidupan mereka dalam mencari nafkah. Tuhan berkati apapun yang telah dikerjakannya. Terima kasih, kami bersyukur atas perkenanan-Mu. Kami bisa memberikan persembahan kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan persembahan kita dengan penuh sukacita. Haleluya. Sebab kita mau puji Tuhan dalam tempat kudusnya. Dia yang bertahta, Dia yang gagah perkasa. Biarlah semua yang bernafas memuji dan bersorak. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Allah yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dalam tari-tarian, petik kecapi, pujilah Dia. Haleluya, haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Biarlah semua yang bernafas puji Dia dan bersorak. Haleluya. Mari kita puji Tuhan dalam cakrawalanya. Pujilah Dia yang gagah perkasa. Pujilah Dia dalam tari-tarian, petik kecapi, puji nama. Pujilah Tuhan dalam cakrawalanya. Pujilah Dia yang gagah perkasa. Pujilah Tuhan dalam tari-tarian, petik kecapi, puji. Haleluya, haleluya, ku puji Dia dengan tiupan seruling. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya, 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 ku puji Dia dengan tiupan seruling. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdenting. Haleluya, ku puji Dia dengan ceracap berdentang. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Biarlah semua yang bernafas memuji Dia dan bersorak. Haleluya. Oh Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Bapa, bahwa Kau beserta denganku. Kaulah kekuatan kami, Kaulah penolong dan penopang hidup kami. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nanti
firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya. Sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan Yesusku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian sidang jemaat Tuhan yang kekasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita berdoa lebih dulu. Selalu Bapa, kami merindukan firman-Mu. Berilah kami roh haus dan lapar, perasaan haus dan lapar akan firman-Mu, akan perkataan-perkataan Tuhan, nasihat, bimbingan, petunjuk, keinginan dari Tuhan, sehingga kami didapati menjadi berkenan di hadapan-Mu. Berkuasalah atas pemberitaan firman-Mu ini, berkuasalah atas seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, urapilah kami seluruhnya, nama-Mu dipermuliakan. Amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan beberapa minggu-minggu lalu bahwa hari-hari ini atau minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan, serial khotbah tentang kuasa. Kuasa dari ketundukan diri, kuasa dari sepatah kata, kuasa dari kesaksian, dan hari ini kuasa dari puji-pujian. Sesungguhnya orang-orang Kristen semestinya adalah orang-orang yang
sudah mendengar hal kuasa dari puji-pujian, tetapi juga mestinya menjadi pelaku, menerapkan, mempraktikkan dalam kehidupannya bahwa ada kuasa dalam puji-pujian yang dahsyat. Itu sebabnya kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 mulai, kita baca bersama-sama. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka. Jadi bukan cuma dimasukkan dalam penjara, tapi dibelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tradisi malam beribadah, berdoa, menyanyikan ini adalah tradisi yang diwariskan oleh Raja Daud, sang pemuji penyembah itu. Dalam kitab Mazmur dikatakan, "Tengah malam aku Tuhan mencari dan memuji namamu." Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan baik-baik bagaimana di sini ada kuasa yang hebat dalam sebuah pujian dan penyembahan. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita melihat bagaimana kuasa dari pujian penyembahan membawa orang beriman keluar dan menang dalam permasalahan dan pencobaan-pencobaan hidupnya. Saudara, ini harus menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Kita hari-hari ini ada dalam masa-masa kesulitan. Jangan menurunkan intensitas, kualitas dari ibadah kita, dari pujian penyembahan kita. Dan pujian penyembahan orang-orang Kristen perjanjian baru tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Kita tidak seperti agama-agama lain, agama-agama tertentu yang harus punya tata cara yang ribet. Menghadap ini dan itu, mengarah ke sini dan ke situ, harus bersihkan ini dan itu. Tidak. Kita cukup menghadap Tuhan, tinggalkan dunia dan bersihkan hati. Kita memuji menyembah Dia, bahkan di dalam batin. Tetapi memang pujian penyembahan yang kita baca tadi, yang kita saksikan dalam kisah Rasul Paulus dan Silas ini adalah satu pujian yang diperdengarkan sampai didengar oleh orang-orang lain dalam sel-sel penjara lainnya. Mereka ditempatkan di tengah. Nah, ini hebatnya saudara. Kepala penjara ini bermaksud dia dibuat di tengah sebenarnya supaya tidak bisa lari, supaya tidak bisa lolos. Suatu tempat penghukuman yang dianggap lebih sentral. Tetapi justru posisi ini memungkinkan dia bernyanyi dan semua orang sekelilingnya akhirnya mendengar. Coba kalau dia hanya di tempat paling ujung, di tepi paling ujung, mungkin pujian penyembahannya hanya didengar oleh beberapa. Tapi karena dia di tengah dan orang radius dia mendengarkan pujian penyembahannya pada malam-malam itu, mereka semua terganggu. Karena di situ disebut didengarkan. Jadi bukan cuma didengar, tapi didengarkan sampai orang-orang lain terganggu pada tengah malam itu. Kata di situ dipakai dalam bahasa Yunani epakromai, yang artinya mendengar dengan sungguh-sungguh. Sampai orang semua menaruh perhatian, dan mungkin ada yang berkata, "Wih, dengar tuh, itu suara apa?"
Mereka yang dimasukkan tadi siang, yang sudah didera, yang sudah dicambuk, dipukuli, berdarah-darah, itu mereka malah bernyanyi. Dan itu menarik, menyita perhatian semua para narapidana-narapidana lainnya. Tidak sengaja pembesar-pembesar kota itu yang menyuruh supaya mereka dimasukkan dalam penjara di tengah atau di bagian tengah, justru memungkinkan Allah turut bekerja dalam hukuman itu, membuat lebih kondusif penyembahan mereka didengar oleh semua orang di situ. Salah satunya adalah kepala penjara itu. Saudara bisa bayangkan sesuatu yang sangat mengesankan. Ada orang yang bernyanyi-nyanyi, berteriak, bersukacita, bersorak-sorai, bergembira di tengah-tengah sebuah penderitaan yang mencekam, yang mendera dia, tapi dia menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan sukacita, menarik perhatian kepala penjara. Dan ketika terjadi gempa bumi dan mereka tidak lari, semua lepas belenggu, dan termasuk narapidana lain, lepas semua sel-selnya. Sel-sel penjara itu lepas. Dan saudara, ini sangat menggugah. Seumur hidup kepala penjara ini, dia akan ingat sampai dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Saudara kekasih dalam nama Tuhan, semestinya ini yang harus kita alami setiap orang-orang Kristen. Kita harusnya percaya, sama seperti Paulus, yang tadinya Paulus ini baru saja berselisih dengan Barnabas, teman sepelayanan, teman seperjalanan Injilnya, yaitu Barnabas, karena hal-hal yang sangat prinsip. Ceritanya saudara bisa baca di awal konteks pembacaan kita tadi, bagaimana Paulus hendak mengajak mereka untuk pergi lagi menyusuri, mengunjungi gereja-gereja, jemaat-jemaat yang mereka telah rintis supaya meneguhkan iman jemaat-jemaat itu. Tapi Barnabas berkata, kita bawa Yohanes. Maksudnya Yohanes Markus. Yohanes keponakannya yang menulis kitab Injil Markus. Itulah penulis kitab Injil Markus. Tetapi Paulus berkata, tidak layak membawa orang yang telah pernah undur dari pelayanan. Karena pernah mereka mau pergi ke Pamfilia, tapi pada waktu itu Markus mundur, tidak mau ikut dalam pelayanan penginjilan itu. Dan sejak itu Paulus mencoret namanya dari tim pelayanan itu. Tapi kali ini Barnabas mau membawa keponakannya lagi. Dia berharap mungkin keponakannya bisa berubah, tapi Paulus berkata tidak. Jangan membawa orang-orang yang tidak bisa berbagi beban. Disinilah kita bisa melihat bagaimana ketika Paulus mau pergi ke Makedonia, ke daerah Makedonia, dan nanti mereka berada di kota Filipi. Di kota Filipi lah peristiwa ini, dan disitulah persoalan penderitaan itu muncul. Seorang wanita dibebaskan dari roh tenungnya. Saudara bisa melihat itu bagaimana dari mulai pasal 16 ini, saudara lihat ayat 1 terus sampai kepada peristiwa ini. Ceritanya sangat mengesankan. Akhirnya Paulus dan Silas didera, dijebloskan ke dalam penjara. Dan saudara lihat bagaimana mereka menang dalam pencobaan itu. Saudara kekasih, bisakah kita bayangkan bagaimana mereka malam itu? Mereka duduk-duduk, kesakitan, kaki dibelenggu, punggung luka-luka, sebagian sembam, wajah juga berdarah, mengering atau mungkin masih ada darah yang mengalir. Mungkin sekali juga mereka sangat kelaparan dan haus. Keadaan itu sesungguhnya sangat manusiawi ya. Kalau misalnya mereka bersungut-sungut, kalau mereka menggerutu, kalau mereka mulai menganalisa panggilannya. Kalau mereka mulai saling menuding, saling mempersalahkan yang lain dan membenarkan diri sendiri. Sangat manusiawi. Atau minimal mereka saling menyesali langkah-langkah dan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang mereka ambil dan mereka telah lakukan. Mereka bisa berkata begini, apa benar enggak ya Paulus, ini langkah kita benar enggak? Apa kita terlalu fanatik? Nah enggak ini. Kita mungkin terlalu kontroversial ya. Kamu terlalu kontroversial. Semestinya kamu tidak begitu. Kamu harus berhikmat dong. Kita kan sudah belajar ilmu budaya dasar. Kita kan sudah belajar sosiologi dan lain-lain. Kita harus tahu menempatkan diri. Kita harus tahu memposisikan diri. Kita harus mengembik pada kandang kambing dan mengaum pada kambang harimau dan berkokok pada kandang ayam. Bisa saja dia berkata seperti itu. Tapi mereka tidak menyesali satu keputusan apapun yang telah mereka ambil. Mereka tidak menyesali tindakan-tindakan yang mereka telah ambil dan lakukan. Mereka justru di tengah-tengah persoalan itu, mereka menaikkan puji-pujiannya kepada Allah. Dan puji-pujian ini adalah puji-pujian yang dinaikkan dalam kondisi terparah dalam hidupnya. Kaki dibelenggu. Tapi suara mereka menggema, menggaung di kawasan atau di seantero penjara itu sampai orang-orang lain mendengar dengan sungguh-sungguh. Lalu di manakah letak kuasa dari puji-pujian itu? Saudara, kuasa puji-pujian itu lahir dari iman yang kuat.
Kuasa dari puji-pujian itu lahir dari iman yang kuat dan pemahaman akan perkataan-perkataan Allah yang mendatangkan syukur. Saya ulangi. Kuasa puji-pujian itu lahir dari iman yang kuat dan pemahaman akan perkataan-perkataan Allah yang mendatangkan syukur. Itulah yang disebut pujian yang lahir dari pewahyuan. Pujian itu lahir dari pewahyuan. Pewahyuan di sini jangan selalu diidentikan atau pewahyuan di sini jangan selalu diartikan sesuatu yang mendapat wahyu, sesuatu yang berkanjang kepada penglihatan. Oh, aku mendengar suara Tuhan, aku melihat Tuhan, aku melihat sesuatu. Tidak. Pewahyuan di sini adalah seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus, supaya mata hatimu dijadikan terang. Aku berdoa supaya kamu bisa melihat dan tahu maksud apa yang terkandung dalam panggilannya bagi kamu. Jadi pewahyuan di sini supaya kamu menerima roh wahyu dan roh hikmat. Jadi pujian yang benar itu lahir dari pewahyuan. Pewahyuan tentang kebenaran firman Allah. Bukan selalu yang gaib-gaib dan yang aneh-aneh. Kebanyakan orang kalau sudah dikatakan pewahyuan itu pasti ngeroh. Pasti pikirannya, oh pewahyuan itu, oh nanti datang malaikat suruh kamu nyanyi, kamu puji Tuhan. Tidak. Pewahyuan itu lahir dari sebuah kebenaran firman Allah. Saudara, kita harus selalu sadar dan tahu bahwa kebenaran Allah itu memerdekakan kita. Kebenaran Allah itu memberikan hikmat pada kita. Jadi seperti yang pernah dilakukan Yosua juga ketika mereka meruntuhkan tembok Yeriko. Kisah seperti ini terjadi, saudara, di Perjanjian Lama juga. Di Perjanjian Lama, Yosua diperintahkan untuk merebut Yeriko. Dan Tuhan hanya menyuruh mereka mengitari kota itu setiap hari, 7 hari lamanya. 1 kali sehari, selama 6 hari. Dan hari yang ke-7 dikelilingi 7 kali. Berarti 6 kali dalam 1 hari 6 hari, ditambah 7 kali dalam 1 hari ke-7 menjadi 13 kali. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi itu sudah diwahyukan. Tuhan berkata kepada Yosua, dalam terjemahan baru dikatakan, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Kalau dalam King James Version dikatakan di situ, see, I have given Jericho into your hand. Dalam terjemahan NIV dikatakan, I have delivered Jericho. Jadi sudah, bukan akan. Tuhan gak berkata kepada Yosua, pergilah, aku akan menyerahkan, nanti kuserahkan ke kamu. Tidak. Aku sudah menyerahkan. Secara de jure Tuhan sudah merebut, Tuhan sudah mengambil, sudah menaklukkan, tinggal mereka bertindak. Itu sebabnya mereka harus taat kepada perintah Tuhan. Dan itulah pengertian, pemahaman, pewahyuan tentang perkataan Allah yang harus ditaati, yang harus dilakukan. Dan ketika mereka melakukan, itu dahsyatnya bukan main. Saya berpikir awal mulanya orang-orang Yeriko mungkin berpikir, oh ini orang-orang budak Ibrani yang baru lepas dari Mesir, yang baru lolos dari Mesir. Oh ini budak Ibrani. Memang ada kegentaran bagi banyak orang yang dilalui oleh bangsa Israel. Karena bangsa ini bangsa budak. Bangsa budak yang perilakunya sudah perilaku budak dirusak Mesir ratusan tahun. Akhlak dan perilaku mereka dirusak Mesir ratusan tahun. Sepeninggal Yusuf mereka menjadi budak habis-habisan. Tapi mereka ini, itu sebabnya dalam beberapa catatan dikatakan bahwa ada sekelompok bangsa primitif keluar dari Mesir, menjelajah di padang gurun dan memasuki kota Yeriko. Jadi kita bayangkan sebuah kota Yeriko, kota tertua, kota yang besar, kota yang megah pada waktu itu, bisa direbut mereka, bangsa-bangsa primitif, bangsa yang tidak punya senjata, bangsa yang tidak punya kelengkapan-kelengkapan apapun, tapi bisa menaklukkan, menundukkan, bahkan meruntuhkan tembok Yeriko dan kota Yeriko dan merebut kota itu. Ini tidak masuk akal. Hanya karena kuasa sorak-sorai, syat dalam pujian penyembahan. Saudara, ini dahsyat sekali. Ini semestinya terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Jadi saudara kekasih, itu yang dimaksud adalah, itulah yang dimaksud dengan pujian pewahyuan itu. Yang didasarkan kepada kebenaran firman dan perintah Allah. Itulah yang membedakan seorang bernyanyi dan memuji asal-asalan dan seorang lain memuji dengan gairah dan sukacita. Paulus memuji dengan gembira dan sukacita. Mereka menggemparkan suasana penjara, lalu Allah menggemparkan penjara itu dengan gempa bumi. Sama seperti Yeriko, terjadilah gempa bumi, hancur.
Kalau kita melihat Yeriko itu hancurnya bukan ke dalam, saudara. Catatan-catatan membuktikan Yeriko itu ambruk keluar. Dan tembok Yeriko itu 2 lapis, saudara. Benteng luar pertama itu sekitar 3 meter lebarnya. Tingginya 6 meter. Lalu tembok dalamnya lagi lebih tinggi lagi. Dan luasnya 6 meter. Itu sebabnya Rahab bisa membangun rumah-rumahnya di atas tembok itu. Bisa kereta berkuda lewat di atasnya. Para tentara merazia pengintai-pengintai itu. Bisa mereka lewat di atasnya. Betapa tersusun, terstruktur dengan rapi. Tapi oleh sorak-sorai umat Israel yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua, kota itu ambruk, negeri itu amblas. Menurut catatan, lama tidak dibangun kembali. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, Paulus sebagai rasul, sebagai hamba Allah, tahu betul apa rencana Allah baginya dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kalau kita melihat sebelumnya pada ayat 9, ayat 10, Paulus mimpi ada seorang berdiri di Troas. Dia mimpi di Troas dan orang-orang dari Makedonia melambai-lambaikan tangan dan berkata, menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Lalu Paulus mengambil kesimpulan, oh Tuhan menghendaki kami menyeberang ke Makedonia. Orang benar itu adalah orang yang sudah mengerti dan memahami firman, yakni segala maksud dan rencana Allah dalam kehidupannya, bahkan di dalam sebuah masalah dan persoalan sekalipun. Sekali lagi saudara, orang benar itu semestinya adalah orang yang sudah mengerti dan memahami firman, yakni segala maksud dan rencana Allah dalam kehidupannya, bahkan di dalam sebuah masalah dan persoalan. Jadi orang benar itu ketika didera oleh persoalan tidak menggerutu, tidak bersungut-sungut, tidak mencela, tidak mempersalahkan orang, suami mempersalahkan istri, istri mempersalahkan suami, anak-anak berkata memang bapak dan mama yang salah, kami adalah korban dari semuanya. Tidak mempersalahkan, tidak mempersalahkan A, tidak mempersalahkan B, tidak mempersalahkan sistem dan siapapun. Dia mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Ini adalah pewahyuan firman Allah. Dan berangkat dari sini orang menaikkan pujiannya. Paulus dan Silas menaikkan puji-pujiannya kepada Tuhan. Dan itulah puji-pujian yang berkuasa. Orang benar itu semestinya lah tahu untuk apa dan karena apa ia berada di suatu posisi, di satu situasi dan kondisi. Itu sebabnya dia tidak mau dikalahkan oleh situasi dan kondisi. Malahan dialah yang mengalahkan situasi dan kondisi melalui puji-pujiannya kepada Allah. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, jemaat yang dikasihi Allah. Firman Tuhan yang lain yang lebih komprehensif tentang segala maksud dan tujuan Allah bagi manusia dipegang oleh Paulus. Bahkan Paulus mengatakan dalam kitab Roma, pasal 18, dia berkata apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Paulus mempunyai konsep itu. Dia ngerti firman Tuhan itu. Dia mengatakan itu kepada jemaat di Roma. Lalu dia tahu kalau dia pun sekarang ada dalam penjara, menderita, didera, dibelenggu, ditahan dalam sel. Dia berkata, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ada keyakinan pengharapan yang kuat. Dan kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasalnya keempat ayat 17, Rasul Paulus berkata sebab penderitaan yang ringan sekarang ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini, dia perkecil persoalannya. Dia tidak seperti orang-orang zaman sekarang yang selalu membesar-besarkan persoalannya. Orang-orang zaman sekarang yang selalu membesar-besarkan problem, masalah, derita. Selalu kalau duduk mereka mulai kompetisi tentang persoalan hidup. Ibu A berkata, oh persoalanku berat. Ibu B berkata, oh persoalanku lebih berat lagi. Ibu C berkata, oh aku lebih berat lagi. Kalau kamu persoalan hanya menghadapi anak. Aku menghadapi menantu. Aku menghadapi mertua. Aku menghadapi semua persoalanku lebih berat. Emang kalau persoalan kita lebih berat, kita dapat hadiah apa dan dari siapa? Tak ada yang memberikannya. Tapi Rasul Paulus penderitaan yang berat pun dia kategorikan menjadi penderitaan ringan. Sebab dia yakin seberat-beratnya penderitaan, dia yakin bahwa kemuliaan yang akan datang, yang disediakan Tuhan kepada kita jauh lebih besar, jauh lebih berarti daripada penderitaan itu sendiri. Itu sebabnya kepada orang Korintus dia katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara kekasih dalam nama Tuhan,
keadaan tidak menggagalkan perjalanan orang beriman. Katakan amin. Keadaan tidak menggagalkan perjalanan orang beriman, tidak membatalkan perjanjian Allah kepada orang-orang beriman. Saya ulang. Keadaan tidak menggagalkan perjalanan orang beriman dan tidak membatalkan perjanjian Allah. Karena orang beriman hidup di atas perjanjian Allah. Dan Allah selalu setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia di dalam perbuatan-perbuatannya. Mazmur 145 ayat 13b. Jadi saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, marilah kita memuji-muji Allah. Mari kita memuji-muji Allah itu dalam segala waktu, bukan sekedar dalam keadaan senang. Bukan ketika kita menanjak, oh haleluya. Ketika menaik, haleluya. Ketika menukik, tidak mengatakan haleluya. Ketika di bawah, di lembah, kita merasa kita terpuruk dan tinggalkan. Ada kisah dalam perjanjian lama tentang, saya katakan tadi, jatuhnya tembok Yeriko. Juga bukan saat semua senang, tapi justru saat mengerikan, menegangkan. Di mana tidak ada alasan, tanda-tanda bahwa akan ada jalan keluar. Saudara, itu luar biasa. Saya mau katakan, Tuhan tetap bertindak. Bahkan sama dengan Paulus dengan Silas di penjara, dan kisah perjanjian lama yang heroik. Sebenarnya kalau dikatakan pertempuran Yeriko, tidak ada pertempuran, karena mereka tidak berperang. Tuhan yang berperang untuk mereka. Tidak ada adu senjata, konfrontasi senjata di daerah pendudukan Yordan, tidak ada. Mereka cuma keliling-keliling saja. Bahkan orang mungkin berpikir, sempat berjaga-jaga, ternyata budak-budak primitif yang lari dari Mesir ini dan bergabung dengan beberapa budak-budak lain, ternyata tidak ada apa-apanya. Ini hanya sekumpulan orang-orang gila saja. Hari pertama mereka tegang, hari kedua sudah semakin kendor, hari ketiga mereka sudah main ludo, main halma kalau zaman sekarang. Sudah main game-game yang lain. Hari kelima, keenam mereka udah mulai lengah. Hari ketujuh bahkan mereka tidur karena 7 kali. Tapi tiba-tiba terjadi goncangan yang besar. Dan tembok itu runtuh di luar perhitungan siapapun. Bahkan para ahli-ahli hingga sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, puji-pujian kepada Allah bukanlah sekedar nyanyi-nyanyian. Jadi memuji Allah itu bukan sekedar nyanyi-nyanyi dan sorak-sorai, melainkan ungkapan iman dan pemahaman akan kebenaran dan janji Allah, serta rasa syukur yang berlimpah. Saya ulang. Puji-pujian kepada Allah bukanlah sekedar nyanyi-nyanyi dan sorak-sorai, melainkan ungkapan iman dan pemahaman akan kebenaran dan janji Allah, serta rasa syukur yang berlimpah. Kelemahan kita adalah seringkali kita menghukum diri sendiri saat mana kita terjebak dalam sebuah masalah dan kesalahan. Sehingga bukan saja masalah yang bisa kita selesaikan, malahan diri kita sendiri semakin tertekan. Ada banyak orang kalau ada masalah dia menggerutu, dia menyalahkan diri, menghukum diri dan tidak menemukan jalan keluar. Bukan malah menyelesaikan, membawa ke hadapan Allah dan bersyukur atas kebaikan-kebaikan Allah. Dalam kitab Mazmur dikatakan, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan engkau. Artinya saudara, hidup kita ini tidak ada apa-apanya jika kasih setia Allah tidak ada pada kita. Kesalahan kita yang lain adalah seringkali merasionalisasi semua kesalahan kita sebagai satu hal yang sangat manusiawi, sehingga kita merasa tidak memerlukan Tuhan untuk menangani dan menyelesaikannya. Kita menganggap, ini kan biasa. Yang semestinya kita berbalik dan bertobat. Akhirnya kita tidak berbalik dan bertobat karena ini biasa. Orang lain juga mengalami, manusia lain juga mengalami. Ini sangat manusiawi, ini sangat insani. Tetapi sesungguhnya disitulah letak kesalahan kita yang semestinya bisa kita bawa dan kita serahkan kepada Tuhan. Dan Allah sendiri akan bertindak menyelesaikannya bagi kita. Saudaraku, Rasul Paulus sangat mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat tahu apa yang Tuhan mau. Rasul Paulus adalah orang yang tahu apa tujuan Allah dalam kehidupannya. Apa tujuan-tujuan dan maksud Allah dalam kehidupannya dan keinginan Allah bagi kehidupannya. Saudara, Tuhan mau kita meneladaninya. Kita harusnya mengerti, bahkan dalam persoalan apapun kita harusnya tahu apa maksud Allah bagi saya. Sehingga kita bisa tahu dan kita tahu bahwa puji-pujian yang kita naikkan bisa membawa kita lepas dari persoalan-persoalan itu. Yang kedua, saudara, kuasa puji-pujian lahir dari ibadah dan persekutuan yang benar, bukan sekedar teori dan seni. Ada orang-orang berkata semua bisa dipelajari.
Sebuah penerbit berkata, semua ada ilmunya. Tapi saya mau katakan, itu yang buat orang sehingga menganggap pujian penyembahan juga seperti sebuah teori dan formulasi biasa. Mau jadi WL yang baik, begini caranya. Mau jadi singer yang baik, begini caranya. Mau jadi pemusik yang hebat, begini caranya. Sehingga orang lebih kepada tata cara, formula-formula, metodologi-metodologi, bukan kepada sikap hati. Pujian penyembahan bukan sekedar teori, bukan seni. Saya tidak menyangkal bahwa perlu skillful dalam melayani Tuhan. Saya tidak menolak bahwa perlu berlatih menjadi skillful dalam melayani Tuhan. Tapi tidak cukup hanya skillful, harus menjadi godly, menjadi rohani, menjadi seperti Allah, menjadi seperti Yesus. Kudus dalam segala sesuatu. Itu sebabnya saudara, kita seringkali akhirnya menganggap bahwa karena sudah ahli, lalu kita juga menganggap biasa. Oh, kalau WL yang itu membawa orang pada pujian penyembahan gak perlu persiapan. Gak perlu lama-lama, dia memang mahir, dia menguasai bidangnya. Dengar baik-baik. Tanpa kekudusan, kata firman Allah, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan, tak seorang pun bisa merasakan kuasa Allah. Tanpa kekudusan, tak seorang pun bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah maju. Saudaraku kekasih dalam nama Tuhan, pujian yang berkuasa itu tidak ada hubungannya dengan liturgi. Dia bisa lahir di mana saja dan menghadirkan kuasa Allah, tetapi tidak akan terjadi terhadap orang-orang yang tidak menaklukkan dirinya kepada Allah. Jadi ketika kita tidak tunduk kepada Allah, tidak masuk dalam kekudusan yang Allah berikan kepada kita, lalu kita menaikkan puji-pujian, oh itu hanya sebuah nyanyian kosong. Sementara di kitab Ibrani dikatakan mari kita menghadap Dia dengan pujian syukur, dengan sebagai ucapan dan buah bibir kita yang terus-menerus. Tetapi itu bukan cuma sekedar kata-kata kosong yel-yel yang seringkali diucapkan oleh orang-orang. Tidak. Itu bukan jargon-jargon. Dengar baik-baik. Kita ini menjadi orang-orang yang semestinya tunduk takluk kepada Allah. Itu sebabnya kuasa yang pertama adalah kuasa ketundukan diri. Lalu kuasa sepatah kata firman Tuhan yang didengar. Lalu kuasa kesaksian di mana ada persekutuan di antara kita orang-orang percaya. Runtuhnya tembok Jeriko adalah bukti ketundukan dan ketaatan. Amin saudara. Saya melihat bagaimana bisa runtuh itu tembok. Tidak percaya kepada hasil kekuatan resonansi. Ada orang-orang yang berkata, oh itu karena orang Israel berteriak, bersorak-sorai, lalu terjadilah resonansi. Getaran yang hebat, menciptakan getaran yang semakin hebat, dan runtuhlah tembok. Saya tidak percaya. Tidak ada yang bisa percaya itu. Walaupun saya tahu suara yang menggaung begitu, menggema begitu, bisa menimbulkan resonansi. Tapi tembok Yeriko itu punya fondasi yang kuat dan dibuat berdua lapis, ditimbun penuh dengan tanah. Jadi tidak mungkin. Nyatanya tembok Yeriko runtuhnya bukan dari luar ke dalam, bukan dari kekuatan suara ini. Kalau karena resonansi tentu, maka tembok tumbang ke dalam. Tapi justru temboknya tumbang keluar, bukan ke dalam. Jadi itulah yang membuat bahwa budak-budak yang dianggap primitif yang keluar dari Mesir itu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena mereka taat atas perintah Yosua untuk bersorak pada waktunya dan diam pada waktunya. Demikian juga saudara halnya dengan Paulus dan Silas. Kalau kita melihat dalam pembacaan kita, mereka ada di dalam penjara paling tengah. Tapi di dalam Paulus dan Silas ada ketundukan. Di dalam Paulus ada ketaatan. Di dalam Paulus ada penyangkalan diri. Di dalam Paulus dan Silas muncullah pengagungan atas kekaguman akan Allah. Dan ketika muncul pengagungan, kekaguman akan Allah, pujian itu berkumandang, langsung turun tangan Allah dan terjadilah gempa bumi. Terjadilah jalan keluar. Barangkali kepada kita bukan gempa bumi, tapi pintu-pintu yang terbuka. Pintu-pintu usaha, pintu-pintu bisnis kita yang sudah tertutup berapa lama terbuka. Pintu-pintu kemurahan terbuka. Orang menghampang karir kita terbuka. Orang menghampang jalan kepada kita terbuka. Naikkanlah puji-pujian yang hebat, yang penuh dengan kuasa. Mari kita penuhi rumah kita dengan puji-pujian yang dahsyat dan berkuasa. Mari kita penuhi rumah kita dengan puji-pujian yang dahsyat dan berkuasa kepada Allah. Haleluya. Amin saudara.
Saya berharap Jemaat Sola Gracia menjadi jemaat pemuji penyembah sama seperti yang tercantum dalam standar dasar ibadah GBI Jemaat Sola Gracia Padang. Yang ketiga, saudaraku, kuasa puji-pujian bukan sekedar atraksi dan demonstrasi. Bukan sekedar seperti marching band seperti itu. Mereka lalu main genderang, main musik, ada bass, lalu mereka mulai menari-nari. Bukan atraksi dan demonstrasi seperti yang dilakukan oleh pengikut-pengikut iblis. Petenung-petenung, penyihir-penyihir, orang-orang yang kalau kita lihat ada yang main bakar-bakar, debus dan lain-lain. Tidak. Ini bukan sekedar atraksi dan demonstrasi kosong. Tapi untuk menyatakan dan mewujudkan rencana dan kehendak Allah. Dalam pujian penyembahan harus ada misi Allah. Yeriko diruntuhkan adalah untuk misi Allah bagi Israel. Israel harus masuk tanah Kanaan. Kalau Yeriko kota yang paling besar setelah tunduk, kota-kota lainnya akan ditundukkan. Penjara tergoncang, belenggu lepas, Paulus lepas untuk menyelamatkan orang-orang Makedonia. Bisa kita bayangkan bagaimana terkesannya kepala penjara pada waktu itu. Sampai dia berserah dan berkata, Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Dan berdirilah jemaat Filipi. Lahirlah gereja Filipi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, banyak sekarang orang-orang menganggap bahwa puji-pujian dalam ibadah hanya menjadi hiburan. Hanya menyenangkan perasaan sekedar pelipur lara. Orang-orang susah datang ke gereja. Saya setuju, orang susah harus datang ke gereja. Tapi jangan sekedar hanya menjadi penghiburan, menjadi untuk menyenangkan dan membuat orang menari-nari, berjoget-joget, dan selesai sampai di situ. Pulang ke rumah kembali bertumpuk dengan masalah dan persoalan hidup dan tidak ada perubahan. Yang nakal masih nakal, yang jahat masih jahat, yang berdosa masih berdosa, yang main curang masih main curang. Tapi pujian penyembahan harusnya mengubah kita untuk mengemban misi Allah. Saudara, saya teringat waktu Tuhan Yesus hendak berangkat naik ke surga membawa murid-murid semua berkumpul di atas Bukit Zaitun. Pada waktu itu dia menyampaikan pesan-pesannya tentang kerajaan yang akan datang, tentang Mesias yang akan datang, tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan di situ dicatat, maka sujudlah, menyembahlah mereka sujud, proskuneo. Ketika mereka sujud menyembah kepada Tuhan, disitulah turun perintah amanat agung dari Yesus Kristus. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi pujian penyembahan harus melahirkan misi. Pujian penyembahan yang dahsyat dan berkuasa harus melahirkan jiwa-jiwa baru. Pujian penyembahan harus melahirkan petobat-petobat baru, melahirkan perubahan-perubahan. Dan misi adalah cara menyenangkan hati Yesus di muka bumi ini. Selamat memuji menyembah Tuhan terus. Naikkan pujian penyembahan. Tuhan mengurapi kita, menang dalam tiap persoalan dan masalah. Jangan lihat masalahmu, lihatlah Allah. Jangan tertekan dengan persoalan dan persoalan menekan kita. Injak dia, naik di atasnya, dan naikkanlah pujian kepada Allah. Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Haleluya, haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa yang baik. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu telah diperdengarkan, dikumandangkan di tengah-tengah kami. Betapa hebatnya ketersediaan kuasa dan kemenangan dalam puji-pujian penyembahan kami kepada nama-Mu yang kudus. Kami telah belajar bagaimana Allah hadir di atas puji-pujian-Mu dan berlaku adil
dan mengalahkan tiap persoalan-persoalan, semua beban penderitaan yang menekan kami, dan Tuhan membawa kami ke dalam kemenangan-Mu. Jadikanlah jemaat-Mu jemaat pemuji, penuhilah jemaat-Mu dengan wahyu dan pengertian, pemahaman-pemahaman akan firman-Mu, sehingga mereka memuji-muji Tuhan di atas roh dan kebenaran, di dalam roh dan kebenaran. Ya Bapa, kami percaya betapa baiknya Engkau kepada kami, kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya. Tuhanlah menjadi sandaran kami, kemenangan kami yang sejati, sebab di dalam Engkau tidak ada kekalahan, hanya kemenangan semata-mata. Tudungilah kami ya Bapa, sehingga kami selalu didapati menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Tiap-tiap rumah tangga Tuhan memberkati, tiap-tiap generasi Tuhan berkati. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita akan akhiri ibadah ini. Kembalilah kepada panggilan, kepada posisi, kepada tempat di mana kau berada, dan hiduplah selalu dalam kebenaran. Jadilah pemuji penyembah Tuhan yang selalu menang dalam tiap persoalan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, memelihara, menyertai roh, jiwa, dan tubuhmu hari ini kekal, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ibadah kita sudah selesai. Boleh saling berbagi salam dengan anggota-anggota keluarga, dan Tuhan berkati kita. Jangan lupa hari Rabu adalah hari jumpa dan penjala via Zoom. Dan ajaklah semua keluarga, bahkan beberapa kenalan didorong untuk semua kita memasuki persekutuan kita bersama, dan kita menikmati berkat-berkat dari firman Tuhan. Shalom, Tuhan berkati. Sola Gracia rumah kita bersama.